Terkadang sering muncul sifat untuk menjahili orang. Melihat reaksi orang yang dijahili itu sampai terkaget-kaget, kadang merupakan sebuah kepuasan tersendiri. Ya walaupun aku tahu tidak semua orang menyukainya, tapi yang namanya prank bagiku tetap saja lucu. Namaku Amir. Aku bekerja sebagai seorang engineering di sebuah perusahaan properti. Seperti yang kubilang dari awal, aku menyukai hal-hal yang lucu. Aku suka humor, prank, dan lain sebagainya. Namun kali ini, justru hal itu yang membuatku mengalami sebuah kejadian yang sampai saat ini tidak bisa kulupakan. Kejadian itu terjadi 4 bulan yang lalu. Kalau tidak salah, tepat di malam Kamis. Saat itu aku bekerja ke bagian shift malam. Sedikit gambaran tempat kerjaku ini. Tempat kerjaku ini terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai dasar ini ada kafe dan galeri pemasaran. Di lantai 2 dan 3 itu untuk office. Dan di lantai 4 itu hanya ruangan kosong. Tadinya tempat itu sempat dipakai untuk kontraktor pembangunan atau sebagai mes sementara. Namun ternyata tidak difungsikan lama, hingga akhirnya tempat tersebut dibiarkan kosong saja. Namun karena satu hal, ruangan itu sampai sekarang memang tak ada yang berani mengisi. Menurut beberapa orang, katanya lantai 4 itu angker. Tapi bagiku tampak biasa saja. Ya soalnya aku memang sering bolak-balik naik ke lantai 4 itu untuk mengecek. Nah, pada saat itu, ketika aku sedang bekerja, kebetulan pekerjaanku sudah agak luang, aku browsing. Aku browsing sambil nonton YouTube saat itu. Nah, kebetulan di salah satu platform YouTube tersebut, atau di salah satu akun channel yang aku tonton itu, ada sebuah acara prank. Nah, prank ini melibatkan hantu. Aku lihat saat itu, ya sungguh lucu lah. Melihat orang yang dijahili sampai ketakutan, bahkan lari terbirit-birit. Nah, entah kenapa saat itu muncullah sebuah ide. Aku ingin menjahili temanku. Jadi saat itu aku pikirkan, di lantai 4 kan kosong. Aku berniat untuk menempelkan sebuah gambar dari kaca geser. Aku tempelkan di dalam, karena kebetulan kan printan di sana juga ada printan ukuran lebar. Jadi kalau aku tempelkan gambar hantu di sana, tampak seperti hantu yang sedang nongol di kaca. Pasti orang yang melihat akan ketakutan. Pikirku seperti itu kan. Nah, aku mulai menyiapkan skenario untuk prank tersebut. Aku pergi ke mesin printer. Nah, di situ aku lihat ternyata kertas masih ada kan. Dan setelah itu aku browsing untuk gambar setannya. Saat itu aku pilih kuntilanak. Aku menemukan sebuah gambar yang menurutku cukup menyeramkan. Aku print 3 lembar ukuran A3. Jadi gambar kuntilanak itu aku potong 3 bagian. Aku potong 3 bagian. Nah, setelah print, di situ bagian yang kosong aku buang. Nah, sisanya aku tempel, aku susun, dan langsung ditempelkan di kaca di dalam ruangan lantai 4. Saat itu aku yang melihatnya juga cukup ngeri karena seakan nyata. Nah, di situ aku mulai berpikir, siapa korbanku? Kebetulan teman-temanku yang memang kebagian shift malam saat itu, pekerjaan mereka sudah usai dan mereka sedang keluar. Nah, biasanya memang kalau pekerjaan sudah keluar, jarang ada yang di dalam kantor. Mereka menghabiskan waktu di warung kopi yang kebetulan ada di seberang perusahaan tempat kami bekerja. Nah, terlintas di pikiranku untuk menjahili security baru.
Kebetulan di perusahaanku tempatku bekerja ada dua security baru, yang satu shift siang dan satu lagi shift malam. Yang jaga itu dua orang security, yang satu memang sudah senior, namanya Pak Samidi. Sedangkan yang satu lagi namanya Dedi. Nah, di situ aku sengaja aku matikan lampu di lantai 4, terus tangga yang dari lantai 3 menuju lantai 4. Di situ aku berjalan ke bawah. Aku berjalan ke bawah untuk menemui Dedi. Nah, di situ aku bilang ke Dedi, lampu di atas mati. Tolong bantu cek ke sana. Dedi saat itu bergegas langsung berangkat bersamaku. Aku mengikutinya di belakang kan. Di situ sebisa mungkin aku benar-benar menahan tawa kan. Aku menahan tawa, tidak membuat gerakan yang mencurigakan. Nah, singkat cerita, kita mulai masuk. Dedi masih berjalan di depanku. Dia naik lantai 2, lantai 3. Nah, pas dari lantai 3 menuju lantai 4, di situ aku coba mendramatisir situasi. Di situ aku bilang ke Dedi, "Ded, kok aku tiba-tiba merinding ya? Kayak gak enak perasaan." Ucapku seperti itu. Dedi menengok ke arahku. "Ah, masa pak? Kok saya nggak ngerasain apa-apa pak? Jangan aku takutin pak." Ucap Dedi yang terlihat dia mulai ketakutan dari wajahnya. Di situ inginnya aku langsung ketawa, tapi aku tahan kan. Aku tahan. Nah, di situ Dedi mulai naik. Dedi mulai naik ke tangga. Di situ aku mulai memberikan jarak. Aku nyalakan ponsel, aku rekam kan. Sambil menyalakan lampu flash biar tidak curiga, seolah-olah aku menerangi jalan. Karena saat itu Dedi tidak membawa lampu senter. Nah, kebetulan panel di lantai 4 ini berdekatan sekali dengan pintu geser tersebut. Dedi berjalan menyusuri anak tangga. Begitu sampai di atas di lantai 4, Dedi belum fokus ke arah pintu. Hingga tak berapa lama saat Dedi melihat ke arah pintu, dia kaget. Dia kaget dan langsung berteriak, langsung lari ke bawah. Di situ aku langsung tertawa terbahak-bahak. "Ded, kenapa Ded?" Dedi berteriak-teriak kan, "Setan, setan, setan." Sudah. Di situ aku merasa puas karena skenario prankku ternyata berhasil. Ah, ada aja deh. Coba aja ada teman-teman yang lain, pasti lebih seru. Pikirku seperti itu kan. Nah, di situ karena aku pikir temanku mungkin pasti lama, ya sudahlah, aku akan copot saja gambarnya dulu kan. Saat aku akan mencopot gambar tersebut, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara benda jatuh. Aku tengok. Di saat aku menengok ke arah benda yang kupikir itu jatuh, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Aku tengok lagi ke pintu geser yang posisinya kaca. Gambar yang kutempel itu tidak ada. Posisi gelap. Aku berniat untuk menyalakan lampu dulu kan. Aku berjalan ke arah panel. Saat aku berjalan ke arah panel dan mulai menyalakan lampunya, di situ lampunya tidak mau menyala sama sekali. Loh, padahal tadi jelas baik-baik aja kan. Di situ aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Aku coba telepon kan. Telepon ke bawah ke Pak Samidi. "Pak, ini panel di lantai 4 gak mau nyala." Tapi di situ kedengaran suara Dedi. "Wah, Pak, jangan jahil Pak. Udah, kita udah tahu Pak." Di situ aku tetap menjelaskan kan bahwa ini memang benar-benar mati. Aku tidak bohong. Ucapku seperti itu. Tapi sepertinya Dedi dan Pak Samidi menyangka kalau itu masih perbuatanku. Mereka tidak merespon sama sekali. Ya sudahlah, aku coba akalin saja kan. Aku akali, ternyata tetap saja panel di sana tidak mau menyala. Jadi aku pikir, ya sudahlah, aku akan turun saja ke bawah. Niatku seperti itu.
Tapi sebelumnya aku akan mengambil dulu gambar kuntilanak yang kupikir tadi mungkin terjatuh. Nah, di situ aku mulai menyalakan lampu flash. Aku menyalakan lampu flash, aku arahkan ke lantai di dalam ruangan kaca yang ada di lantai 4 itu. Nah, ketika aku arahkan, loh, kok gambarnya tidak ada? Hilang. Di situ aku mulai kebingungan. Masa iya gambar sebesar itu kok tiba-tiba hilang? Padahal tadi jelas-jelas aku lihat nempel, saat aku alihkan kok tiba-tiba tidak ada. Aku celengak-celinguk hingga pada suatu titik di situ aku melihat di pojok ruangan di lantai 4 ini. Aku melihat seperti ada seseorang. Orang itu seperti berdiri di pojokan, rambutnya panjang, dia mengenakan pakaian putih, hanya berdiri, tapi wajahnya ini tertutup oleh rambut. Aku berdiam diri terus menatap sosok tersebut. Hingga tak berapa lama aku lihat sosok itu seperti melayang. Nah, di titik inilah aku baru menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres. Aku mundur, terus mundur, berniat akan lari ke bawah. Dan di saat itulah aku melihat sosok perempuan itu tiba-tiba melayang dan mendekat ke arahku. Sontak. Saat itu aku langsung mundur, langsung memejamkan mata, berteriak sekencang mungkin. Aku berteriak sambil terus menutup mata. Suasana langsung mendadak hening saat itu. Tidak ada bunyi apa-apa. Aku masih menajamkan pendengaranku. Khawatirnya sosok itu masih ada. Pelan-pelan aku buka. Aku buka mataku. Kulihat ke depan. Sosok itu sudah menghilang. Aku mulai bernapas lega. Baru saja aku bernapas lega, tiba-tiba aku mencium. Aku mencium aroma bau busuk yang benar-benar menyengat. Sangat menyengat. Hampir seperti bau bangkai. Aku bukan merasakan perutku ini mual. Ingin rasanya aku muntah saat itu. Aku tengok ke kanan. Dan begitu aku tengok ke kiri, di sebelah kiriku, tampak jelas sosok perempuan. Wajahnya hancur, penuh sayatan. Dia melotot ke arahku dan bilang, "Sialan tan kaing, sialan tan kaing." Aku refleks takut saat itu. Aku langsung lari dan turun ke lantai 3. Saat itu aku merasa aku turun ini sangat cepat. Dari lantai 3 aku langsung turun ke lantai 2. Tapi apa yang terjadi? Dari lantai 3 turun ke lantai 2, ya harusnya memang di lantai 2. Namun ini aku kembali di lantai 4. Sosok itu masih berdiri di pojokan, menatap ke arahku melotot, seakan benar-benar marah. Aku turun kembali. Dan kejadian itu terulang. Aku kembali di lantai 4 lagi. Aku bingung saat itu. Sosok itu tiba-tiba melayang dan menempelkan tubuhnya di langit-langit lantai 4 tersebut. Sambil terus melotot dan menatap ke arahku. Aku tambah panik. Aku turun lagi. Dan kali ini sosok itu tidak diam. Sosok itu mulai melayang dan seperti menakut-nakutiku. Aku panik kan, pandanganku masih melihat ke atas. Aku khawatir sosok itu tiba-tiba mencekik ke arahku. Namun apa yang terjadi? Saking paniknya dan takutnya aku lari tidak kontrol. Kaki kananku terpleset, aku jatuh. Aku jatuh dengan posisi yang salah saat itu tanganku. Hingga akhirnya
Tanganku aku rasakan seperti bermasalah. Kulihat, wah, tanganku ini seperti kekilir kan. Sosok itu malah tertawa, masih tertawa. Aku berusaha berteriak meminta tolong saat itu. Aku lari lagi ke bawah, namun tetap aku seperti berputar-putar di lantai 4 terus, tidak bisa keluar. Aku coba berlari dengan tanganku yang sakit, hingga di situ aku mulai pasrah. Tenagaku sudah habis. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku berjongkok di tangga, kulihat ke atas. Sosok itu seperti menertawakanku dengan tawa yang sangat puas. Seperti puas habis-habisan menakut-nakutiku. Aku tidak bisa berucap apa-apa. Aku hanya memejamkan mata sambil menahan tanganku yang sakit saat itu. Di situ aku mulai berdoa. Berdoa supaya aku bisa keluar dari situasi seperti ini. Hingga tak berapa lama, aku mendengar suara langkah kaki yang seperti berlari di tangga. Hingga tak berapa lama, aku mendengar suara. "Pak, kenapa pak?" Aku mulai buka mata, karena aku yakin itu suara Dedi kan. Dan ternyata benar, itu suara Dedi dan Pak Samidi yang datang menghampiriku. Perasaanku mulai lega. Di situ aku masih tidak bisa berkata-kata kan. Aku bilang, "Bantu." Aku diangkat oleh Dedi, dibawa turun dulu. Dan aku bilang, lampu di lantai 4 tidak mau menyala. Pak Samidi naik ke atas. Namun tak berapa lama Pak Samidi turun lagi. Dan dia bilang, lampunya baik-baik saja. Aku masih diam di lantai 3. Dan tak berapa lama kemudian, teman-temanku yang lain yang dari warung habis ngopi itu pada datang. Melihatku yang tampak seperti ketakutan dan shock, mereka pun menanyakan aku kenapa. Aku belum mau cerita saat itu, masih diam dan memikirkan kejadian tadi yang kualami. Karena sosok itu masih terbayang jelas di kepalaku. Bahkan suara tawanya itu masih menempel di telingaku, seakan masih terus terngiang-ngiang. Merasakan aku yang masih shock, Samidi memutuskan untuk membawaku ke bawah, diikuti oleh beberapa temanku. Jadi pun ikut. Nah, setelah di pos, aku coba ditenangkan, diberikan air. Ya di situ aku baru cerita semua. Aku ceritakan semuanya dari mulai niat awalku iseng sampai aku merasakan diganggu oleh sosok tersebut. Pas Samidi mendengar ceritaku, dia hanya menghela napas panjang. Teman-temanku saat itu malah memarahiku. Kenapa? Karena memang itu buah dari perbuatanku. Berani-beraninya berbuat seperti itu di kantor. Padahal rekan-rekanku sudah mengetahui kalau lantai 4 itu memang angker dan sering terjadi penampakan di sana. Tapi bisa-bisanya aku malah berbuat jahil hantu di atas sana. Aku minta maaf karena aku tidak menyangka kalau kejadiannya bakal seperti ini. Bakal mengucurkan teror yang benar-benar membekas di ingatanku. Malam itu aku pulang lebih cepat. Aku diantarkan oleh temanku untuk pulang ke rumah. Karena kondisiku masih belum stabil. Besok harinya aku langsung jatuh sakit. Aku jatuh sakit dan tiap malam aku selalu bermimpi. Selalu bermimpi dikejar-kejar sosok wanita itu. Bahkan mimpinya ini serasa nyata. Dan ketika bangun, aku pasti merasakan tubuhku benar-benar sakit. Seperti habis dipukuli. Sosok itu memang tidak muncul secara langsung, tapi terus-terusan menteror dalam mimpiku. Awalnya aku sakit panas biasa itu selama 3 hari. Namun hari keempat kelima kondisinya itu makin memburuk. Bahkan mengharuskanku sampai dirawat di rumah sakit. Nah, ketika aku dirawat di rumah sakit ini, aku banyak ego.
Beberapa kali aku juga diberikan obat penenang. Teman-temanku belum ada yang datang. Nah, di hari ketujuh, barulah salah satu temanku yang bernama Said, dia datang. Dia datang, ngobrol kan. Dia memberikan saran kepadaku supaya aku diobati oleh orang pintar. Tapi aku menjelaskan kepada Said bahwa aku termasuk keluarga aku semua tak ada yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Apalagi bapak. Bapakku orangnya paling anti dengan hal-hal seperti itu. Jadi mereka tidak akan percaya. Tapi Syahid coba memastikan lagi. Nah, mendengar bahwa keluargaku memang tidak percaya hal-hal seperti itu, Syahid coba ngobrol dengan bapakku, ibuku yang kebetulan nunggu. Dijelaskanlah bahwa sebetulnya kan di tempat kerja aku mengalami gangguan seperti itu. Awalnya bapak bersikeras tidak percaya. Namun setelah dibujuk oleh Syahid, akhirnya bapak mau membawaku ke salah satu ustadz. Nah, singkat cerita, di hari ke-9 aku pulang dari rumah sakit, langsung dibawa ke tempat ustadz tersebut. Kondisiku masih panas, lemas, bahkan saat itu. Jadi aku seperti sadar tidak sadar. Aku didudukkan. Nah, ketika aku didudukkan, aku dengar ustadz itu hanya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun entah kenapa, aku merasa tubuhku saat itu panas. Benar-benar panas. Seperti terbakar. Hingga saat itu aku langsung tidak sadarkan diri. Sadar-sadar, aku sudah tergeletak dan dibangunkan oleh bapak. Dan mereka bilang semuanya sudah selesai. Aku bersyukur kan. Aku rasakan tubuhku juga agak sedikit ringan, tapi masih lemas. Jika cerita, aku pamitkan tanpa mendengarkan penjelasan. Cuman saat di rumah, bapak bilang supaya jangan pernah bermain-main lagi dengan hal gaib. Katanya saat tadi di Rukiah, sosok yang mengganggu itu muncul. Aku coba dengarkan penjelasan bapak, karena kali ini baru pertama kalinya bapak sepertinya mempercayai hal-hal seperti itu. Mungkin karena bapak melihatnya sendiri, ya sama denganku yang baru mempercayai ketika aku mengalaminya langsung. Dan bapak menjelaskan katanya, aku ini tiba-tiba berbicara layaknya perempuan dan ngotot bahwa perempuan tersebut ingin membawaku, ingin mencelakaiku karena sudah berani-berani menantang dan mengusik. Tapi akhirnya sosok itu bisa pergi juga. Dan setelah itu bapak bilang supaya kalau bisa aku cari pekerjaan yang lain saja. Karena di sana dilanjutkan pun takutnya aku trauma. Awalnya aku sempat menolak saran bapak. Aku coba kerja dulu di sana kan. Aku kerja dulu selama 3 bulan. Namun ternyata apa yang dikatakan bapak benar juga. Aku masih mengalami trauma. Khususnya ketika shift malam. Aku masih sering ketakutan. Bayangan sosok perempuan itu kadang seperti melintas. Padahal mungkin hanya halusinasi saja. Hingga akhirnya ketika bulan itu aku mengajukan resign dan memilih untuk mencari pekerjaan lain. Namun sebelum itu aku minta maaf benar-benar setulus hati kepada Dedi. Karena ya aku tak menyangka perbuatan jahil yang kupikir lucu ternyata malah berbuah petaka bagiku. Ya mungkin bagi orang lain juga yang dijahili, mereka akan merasa kesal. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya.
termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Lentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Lentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.